Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yunita Kartikasari, NIM 203210070, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B. Di sini saya akan memaparkan tugas hasil dari mereview jurnal Psikologi Pendidikan dengan judul Peran Psikologi dalam Bidang Pendidikan, Pemerintahan, dan Industri. Untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan, dosen pengampu Ibu Dwi Ulfa Nurdahlia, MSI. Jurnal yang saya review ini merupakan jurnal ilmiah psikologi dengan volume 7 dan halaman 61-78, diterbitkan tahun 2020 dengan standar EISNN 2502-2903, PISSN 2356-3951, penulis Muhammad Uyun. Dan jurnal ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran psikologi dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan industri. Dan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Yang pertama, kita akan membahas peran psikologi dalam bidang pendidikan, yaitu ada 7. Yang pertama, penerimaan calon peserta didik baru. Yang kedua, untuk memahami pola kebiasaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan dan potensi. Yang keempat, memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Yang kelima, menentukan strategi dan metode dalam pembelajaran. Yang keenam, sebagai input untuk melakukan bimbingan dan pengarahan. Dan yang terakhir, sebagai evaluasi dari hasil pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 7 peran psikologi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, penerimaan calon peserta didik baru, di mana dalam hal ini psikologi itu dapat membantu untuk menentukan kepribadian dan kecocokan minat dan bakat mahasiswa atau peserta didik dalam memilih program studi. Dan yang kedua itu untuk memahami pola kebiasaan, di mana kebiasaan seseorang itu dapat teridentifikasi melalui beberapa tes sehingga dapat terlihat bagaimana reaksi saat menghadapi suatu permasalahan tertentu. Dan yang ketiga, identifikasi kemampuan dan potensi. Meskipun hal ini bersifat objektif, tetapi tidak dijadikan acuan atau gambaran ke depannya. Selain itu juga dapat mengukur siswa berkaitan dengan bakat dan minat masing-masing. Selanjutnya adalah memahami perbedaan siswa atau diversity of student. Jadi setiap individu itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dengan demikian, guru atau pendidik itu harus mampu memahami adanya berbagai karakter tersebut, baik dari cara berpikir, kemampuan, dan minat bakat yang dimiliki masing-masing. Jadi kita itu tidak perlu membeda-bedakan siswa antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu menentukan strategi dan metode dalam pembelajaran, di mana model pembelajaran yang ditentukan itu harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi seperti apa sih perkembangan peserta didik itu? Selanjutnya, sebagai input untuk melakukan bimbingan dan pengarahan. Karena di sekolah itu guru maupun pendidik tidak hanya sebagai pengajar, melainkan menjadi pembimbing bagi permasalahan di dalam lingkup akademik. Jadi seorang guru itu bukan hanya kita mengajar, tapi kita itu mendidik dan apa permasalahan yang ada di lingkup akademik. Selanjutnya, evaluasi hasil dari pembelajaran. Dengan hasil dari tes yang telah dilakukan, psikolog itu memberikan hasil interpretasi dari penilaian masing-masing siswa kepada pendidik. Jadi hasil tes tersebut itu dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk melihat kemampuan masing-masing peserta didik tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah peran psikologi dalam bidang pemerintahan itu ada 4. Yang pertama, menggambarkan perilaku maupun reaksi baik individu maupun kelompok. Yang kedua, menggambarkan sifat dasar individu. Yang ketiga, menganalisis psikis individu. Dan yang keempat, menganalisa hasil dari evaluasi tes. Di sini saya akan menjabarkannya satu persatu. Yang pertama, menggambarkan perilaku maupun reaksi baik individu maupun kelompok. Jadi dalam bidang pemerintahan, gambaran perilaku dan reaksi itu sangat penting
berkaitan dengan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Hal ini tuh dapat mengarah pada pendekatan rasa simpati dan empati calon anggota dewan ke depannya. Yang kedua, menggambarkan sifat dasar individu, di mana hal ini berkaitan dengan mempelajari tingkah laku masyarakat umum yang akan mencalonkan diri dalam lembaga pemerintahan. Dan psikologi ini lebih mengarah pada pendeteksian minat dan bakat seseorang yang akan menjadi calon anggota tersebut. Yang ketiga, menganalisis psikis individu. Dalam bidang pemerintahan, psikis ini menjadi faktor bahwa calon anggota dewan tersebut layak dipercaya oleh masyarakat, di mana memiliki moral kejiwaan yang baik. Yang keempat, menganalisa hasil dan evaluasi tes, di mana hasil evaluasi ini sebagai patokan untuk penilaian hasil asesmen calon anggota dewan. Jadi peran psikologi ini bukan hanya menganalisa, melainkan melakukan seperangkat tes sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena masing-masing tes memiliki kegunaan dan fungsi yang sesuai. Jadi hal ini sangat membantu dalam penerimaan anggota pemerintahan, di mana calon anggota tersebut layak atau tidak untuk diterima sesuai hasil dengan tes tersebut. Selanjutnya adalah peran psikologi dalam bidang industri. Peran psikologi dalam bidang industri ini juga ada 4. Yang pertama, proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Yang kedua, menggambarkan perilaku calon karyawan maupun karyawan. Yang ketiga, diferensiasi dan integritas tinggi dari setiap karyawan. Dan yang keempat, evaluasi pengembangan, pemeliharaan, dan produktivitas kerja. Nah, dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan, peran psikologi ini dalam hal tersebut merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan rekrutmen, di mana sudah ditentukan dari metode yang dipakai seperti tes intelijensi umum, tes prestasi, tes kemampuan spesifik, kemampuan pekerjaan, dan keterampilan. Dan yang kedua, menggambarkan perilaku calon karyawan maupun karyawan. Ini berkaitan dengan bagaimana tingkah laku seseorang khususnya dalam lingkup kerja. Dan psikologi dalam hal ini berperan sangat penting untuk mengenali, mendiagnosis, dan juga menjelaskan kejadian atau perilaku dan berbagai tata krama yang terjadi dalam kondisi tertentu sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya, diferensiasi dan integritas tinggi dari setiap karyawan, di mana keyakinan karyawan terhadap perusahaan ini memegang peranan yang penting. Yang keempat, evaluasi pengembangan, pemeliharaan, dan produktivitas kerja. Dalam hal ini, psikologi itu berperan sebagai penghubung, seperti melakukan bimbingan konseling bagi karyawan, khususnya yang mengalami permasalahan berkaitan dengan sikap, kepribadian, tingkah laku untuk menjembatani hubungan industri dengan semua karyawan, antar kolega atau perusahaan lain dengan pemerintahan-pemerintahan yang lain. Jadi, dalam review jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran psikologi dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan industri ini memiliki kesimpulan yang sama, yaitu mengevaluasi, mendeskripsikan, dan memberikan hasil yang berkaitan dengan kesehatan mental dan psikis seseorang. Dan yang membedakan adalah cara tes dan cara penilaian untuk masing-masing tes yang dibutuhkan. Jadi pada dasarnya psikologi itu memiliki peran yang sangat penting setiap saat yang bisa digunakan, karena pada dasarnya setiap individu itu pasti memiliki permasalahan, baik itu mahasiswa, siswa, karyawan, maupun jajaran pemerintahan dengan faktor penyebab yang berbeda-beda, baik dari segi ruang lingkup, dari segi internal maupun eksternal. Jadi dalam hal tersebut sangat diperlukan psikolog untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatan seseorang tersebut. Sekian pemaparan dari jurnal psikologi dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan industri yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.